Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kita melakukan vaksinasi COVID-19. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Prilia Putri, mahasiswa dari Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan Akuntansi angkatan tahun 2020 dengan nomor NRP 130320034. Video kali ini saya beri judul Ayo Lawan COVID dengan Vaksin. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 3 poin pembahasan dalam video saya. Yang pertama itu mengenai apa sih itu COVID-19, yang kedua seputar vaksin dan vaksinasi, dan yang ketiga adalah tentang alur pendaftaran dan alur pelayanan vaksinasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu COVID-19. Nah, virus COVID-19 atau yang biasa kita kenal juga sebagai virus corona merupakan virus yang dapat menyerang sistem pernafasan dari manusia. Nah, virus ini juga dapat menyerang siapapun, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga orang lansia. Virus ini pertama kali ditemukan di sebuah kota di negara China bernama kota Wuhan pada akhir Desember tahun 2019. Nah, penyebaran virus ini tuh sangat cepat hingga ke negara-negara lainnya termasuk juga negara Indonesia. Virus COVID sendiri masuk ke Indonesia pada awal Maret tahun 2020. Dan hingga saat ini, jumlah orang yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini terus bertambah. Lalu bagaimana sih ciri-ciri orang yang terkena COVID-19? Di sini saya hanya menyebutkan beberapa ciri-ciri orang yang terkena COVID-19. Yang pertama adalah sesak nafas. Tentu saja karena virus ini menyerang sistem pernafasan, sehingga orang yang terjangkit COVID-19 pasti akan mengalami sesak nafas. Yang kedua adalah batuk. Yang ketiga demam. Dan yang terakhir adalah pusing. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai vaksin dan vaksinasi. Jadi vaksin dan vaksinasi ini merupakan topik yang hangat di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Karena banyak yang mempertanyakan sebenarnya bermanfaat gak sih kita melakukan vaksinasi? Terus bahaya atau enggak sih sebenarnya vaksin ini? Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu vaksin dan apa itu vaksinasi. Vaksin adalah produk biologi yang berisikan antigen atau antigenik berupa mikroorganisme atau zat yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman apabila diberikan kepada seseorang dan akan menimbulkan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi itu adalah prosesnya. Jadi proses dari kita penyuntikan hingga proses dalam tubuh itu adalah vaksinasi, di mana orang yang menjalani vaksinasi akan menjadi kebal terhadap penyakit tertentu. Lalu banyak juga yang akhirnya mempertanyakan, jadi vaksin itu obat? Jawabannya adalah tidak. Jadi vaksin itu bukan obat ya teman-teman. Vaksin itu hanyalah kumpulan antigen yang dapat merangsang antibodi kita sehingga timbul kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Apa sebenarnya bermanfaat jika melakukan vaksinasi dan apakah tujuan dari vaksinasi ini baik? Tentu saja jika kita melakukan vaksinasi ini pasti bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, karena dengan melakukan vaksinasi berarti kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari virus COVID-19 ini. Nah, tentu saja dilakukannya vaksinasi ini memiliki tujuan baik, yaitu untuk menurunkan angka penularan dan angka kematian. Dan jika angka penularan dan angka kematian ini turun, tentu saja kita bisa kembali ke kehidupan kita yang normal. Sehingga semua perekonomian dan semua kehidupan kita bisa berjalan dengan lancar. Sehingga tentu saja ekonomi kita bisa menjadi naik dan stabil seperti dahulu kala. Lalu banyak juga yang mempertanyakan, sebenarnya vaksin yang diberikan kepada kita ini aman atau tidak sih? Tenang saja teman-teman, vaksinasi yang diberikan kepada kita ini pastinya aman. Mengapa demikian? Karena pertama, vaksinasi yang diberikan kepada kita itu melalui proses yang panjang. Jadi nggak sudah diciptakan langsung dikasihkan kepada kita, tapi melalui proses yang sangat panjang dan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu aman, ampuh,
stabil, dan efisien dari segi biaya. Lalu yang kedua, melalui beberapa tahapan uji klinis. Jadi melalui 3 tahapan uji klinis, tidak langsung diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, selalu dipantau pemberiannya oleh WHO. Di Indonesia sendiri terdapat 7 macam vaksin yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama itu ada AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca ini berasal dari Inggris. Yang kedua ada Sinopharm yang berasal dari China. Yang ketiga ada Moderna yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu ada Novavax yang berasal juga dari Amerika, Pfizer BioNTech yang berasal dari Amerika, dan juga Sinovac yang berasal dari China. Lalu yang terakhir ada juga dari PT Bio Farma atau yang biasa kita juga kenal sebagai vaksin merah putih yang berasal dari Indonesia. Lalu dalam pemberian vaksinasi sendiri dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama yaitu mulai dari Januari 2021 hingga April tahun 2021. Dari gelombang pertama sendiri ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama diberikan kepada tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan yang lain-lain. Tahap yang kedua diberikan kepada petugas pelayanan publik dan juga para lansia. Lalu pada gelombang kedua, gelombang 2 ini diadakan mulai dari April tahun 2021 hingga Maret tahun 2022. Gelombang 2 sendiri ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 3 untuk masyarakat rentan dan tahap 4 untuk masyarakat lainnya yang belum mendapatkan vaksinasi. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai alur pendaftaran dan juga alur pelayanan vaksinasi. Jadi bagaimana sih cara kita itu bisa mendapatkan vaksinasi? Lalu alur pelayanan dalam vaksinasinya itu seperti gimana? Alur pendaftaran sendiri dibagi menjadi 2 alur. Yang pertama bisa melalui website yaitu www.kemkes.go.id atau covid19.go.id, di mana dalam website tersebut terdapat link yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Setelah kita mengisi link tersebut, data-data kita akan tersimpan secara otomatis ke Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Lalu kita yang melakukan pengisian ini akan menerima jadwal terkait vaksinasi. Lalu alur yang kedua itu bisa melalui organisasi atau institusi yang telah bekerjasama dengan pemerintahan. Organisasi dan institusi ini akan menjadwalkan untuk vaksinasi massal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur pelayanan vaksinasi. Alur pelayanan vaksinasi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendaftaran dan verifikasi data. Jadi penerima vaksin yang datang akan dimintai nomor e-tiket dan juga KTP untuk melakukan verifikasi data. Yang kedua akan dilakukan screening. Petugas kesehatan akan melakukan pengecekan kesehatan sederhana seperti pengecekan suhu tubuh maupun tekanan darah. Tahap yang ketiga adalah tahap vaksinasi. Vaksinasi akan dilakukan secara aman sesuai dengan prinsip penyuntikan. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan observasi. Penerima vaksin yang sudah selesai divaksin akan menerima kartu vaksin dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat selama 30 menit untuk dilakukan observasi. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Di sini saya ingin mengingatkan teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena hanya melakukan vaksinasi tidak menjamin kita ini 100% kebal terhadap virus tersebut. Jadi, kita tetap harus menjaga diri kita sendiri dengan tetap menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan.